Awas, Indonesia diajak kuat oleh Rusia, tapi banyak kroco pengkhianat di dalam negeri. Terdapat informasi atau berita bahwa Indonesia membeli atau memborong pesawat tempur Sukhoi. Jadi saya perlu klarifikasikan bahwa sampai detik ini, pada detik ini, peristiwa itu tidak ada. The recent port calls by Navy ships. Indonesia harus bersama Rusia bila ingin kuat. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang sampai saat ini masih berdiri sendiri, baik dalam sistem militer maupun persekutuan. Berbeda dengan Malaysia, Singapura, bahkan Australia yang berdiri di bawah panji ormas NATO di bawah mentor Britania Raya. Mengapa Indonesia sampai saat ini masih bisa berdiri sendiri, walau sudah dikelilingi oleh cabang ormas NATO? Jawabannya, Indonesia selalu diawasi dan diancam. Bila sewaktu-waktu kembali kuat dengan dukungan Rusia, maka ditakutkan kelima negara tersebut akan mengeroyok Indonesia. Indonesia bukan tidak mau bersekutu dengan siapapun. Indonesia pada era kemerdekaan selalu mencoba hubungan baik dengan Barat, hingga pasca kepemimpinan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Namun, hubungan hidup kandas karena Soekarno selalu menilai Barat memiliki dua muka dalam menjalin persahabatan. Berbeda dengan Amerika, yang sebentar-bentar menjatuhkan sanksi kepada kita. Makanya Indonesia hingga sekarang ingin terus mendekati Rusia, karena berbalikan dengan Amerika, Rusia tulus dalam kerjasama. Lantas, bila Indonesia diajak kuat oleh Rusia, bisakah Indonesia memainkan peran tersebut, dan memanfaatkannya untuk menjadi superpower? Mari kita bahas, namun sebelum lanjut silahkan siapkan wedang kopi kalian agar kalian tidak gila Pret. Oke Pret, kita bahas dulu berita yang cukup bikin Mimin penasaran dan merinding, yaitu, kontrak pembelian Su-35 antara Indonesia dan Rusia sebetulnya masih aktif. Tidak ada narasi pembatalan kontrak pembelian Su-35 oleh Indonesia yang disampaikan ke Rusia. Bahkan Rusia yakin jika Indonesia akan melanjutkan kontrak pembelian Su-35 meski entah kapan. Masalahnya, Indonesia saat ini tak ada pendanaan untuk membeli Su-35 dari Rusia. Uang yang seharusnya untuk membeli sekitar 6 unit Su-35 sudah dialihkan ke Rafale. Maka jika ingin mengakuisisi Su-35 harus dimasukkan ke Renstra selanjutnya. Sebetulnya Indonesia bisa saja mendapatkan Su-35 saat ini dengan mengganti pembelian Merak 2000. Angka 12 triliun rupiah cukup untuk menebus 8-10 unit Su-35, tapi lagi-lagi Indonesia takut akan sanksi CAATSA. CAATSA sendiri merupakan sanksi yang membawa kepentingan AS, namun tak memikirkan nasib negara lain. Misalnya Indonesia, ia butuh Su-35 untuk mempertahankan kedaulatannya dari klaim Nine Dash Line Cina di Natuna Utara. Alasan ini malah sama sekali tak bisa diterima oleh Amerika. Banyak negara yang kena, atau setidaknya terancam sanksi CAATSA. Ialah Turki, mitra pembangunan F-35 dan anggota NATO, malah kena pasal 231 CAATSA, lantaran ada entitasnya yang menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia. Amerika menilai, Turki menjalin kerjasama dengan makelar senjata Rusia yang juga menjual Su-35, Rosoboron Export. Sebetulnya di sini AS ogah Turki punya F-35 dan S-400 secara bersamaan. Karena dengan punya keduanya, Turki bisa mengetahui seluk-beluk kelebihan sekaligus kelemahan F-35 dan S-400. Sementara itu, sebelum Indonesia menangguhkan Su-35, Rusia sepakat menerima barter dengan minyak sawit. Selain itu ada komoditas ekspor lain yang turut disertakan. Namun, rupanya Rusia ogah menerima barter minyak sawit Indonesia, karena dianggap bahaya jika dikonsumsi. Kali ini kesempatan Indonesia mendapat Su-35 dari sudah tertutup tapi entah di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Jangan sampai Indonesia salah ambil kesempatan dan malah makin terpuruk. Karena semakin ke depan namanya Perang Dunia Ketiga pasti akan terjadi, dan kita wajib kuat mempersenjatai diri kita untuk melindungi tanah air kita. Bagaimana kita memperkuat diri kita kalau kita hanya di tengah-tengah kedua kekuatan besar seperti Sekutu dan Rusia? Pasti Anda menyuplai teknologinya ke Indonesia, karena sangat disaksikan. Kemana kita akan berpihak nantinya? Lihat saja saat Perang Dunia Kedua, Indonesia yang tidak kemanapun, ikut menjadi korban agresi Belanda dan Inggris yang disinyalir memakan korban hingga puluhan juta jiwa. Maka dari itu, menurut kalian, sudah saatnya kah Indonesia berpihak? Mari kita bahas di kolom komentar.
Admin pamit undur diri. Terima kasih, wassalam. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts.